Kamu selalu perhatiin ibu. Padahal ibu nggak pernah perhatiin kamu. Ya Allah, Ima. Ibuku sayang, Ima tahu Ima bukan anak ibu, bukan adik Kak Nina. Tapi buat Ima, ibu dan Kak Nina seperti malaikat. Makasih ya Bu, udah rawat Ima selama ini. Dan maafin Ima, udah bikin kaki ibu sakit, bikin ibu dikatain orang. Ima juga pulang terlambat karena jualan keripik buat beli kado. Selamat ulang tahun Ibu. Ima berdoa, mudah-mudahan kalau nanti Ima sembuh, Ima boleh panggil Ibu Bunda. Meski Ima bukan anak Ibu. Bul, ada apa itu? Stop, balik. Kenapa anak ini? Ini pingsan, Pak. Ya sudah, tolong bantu, angkat mobil saya. Bantu, Pak, bantu. Kemungkinan hidupnya akan bertahan lama sangatlah kecil. Ia mengidap leukemia akut stadium 4. Bunda. Bunda. Bunda siapa, nak? Bundaku. Bunda Hasna. Halo, Bul. Tolong kamu kembali ke tempat tadi yang tempat anak pingsan itu. Kamu cari yang namanya Bunda Hasna. Ya? Yo, makasih. Kalau fungsinya terus menurun seperti ini, ginjalnya harus diangkat dan diganti dengan ginjal baru atau transplantasi ginjal. Kenapa Engkau menghukum hamba seperti ini, ya Allah? Gimana Mas rumahnya, Mas? Itu Pak, rumahnya Ibu Hasna. Oh iya, makasih Mas ya. Permisi Bu, apa benar ini rumah Bu Hasna? Iya betul, Mas. Ibu diharapkan datang ke rumah sakit Meizan sekarang karena anak Ibu dirawat di sana dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Ibu diharapkan datang ke rumah sakit Meizan sekarang karena anak Ibu dirawat di sana dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Ada apa sih dengan Ibu Hasna? Tuh biasa, si Hasna tuh kena hukuman lagi dari Tuhan. Anaknya masuk rumah sakit, katanya sih ginjalnya rusak, katanya. Benar apa enggak ya? Tahu deh. Astagfirullahaladzim. Ibu Rika kok tega sih bicara seperti itu dengan Bu Hasna? Bu, kalau orang menderita itu harusnya dirangkul, bukan ditambah sedih seperti itu. Dan seandainya dia memiliki kesalahan, bukan berarti dia itu lebih buruk daripada kita. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang suci dirinya dan tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya? Tidak ada kan? Astagfirullahaladzim. Ibu, seharusnya
Seharusnya kita itu menemani dia di rumah sakit. Kalau kita tidak bisa membantu secara keuangan, paling tidak kita bisa membantu secara moral. Bukan menambah beban dia seperti ini. Sekarang, siapa ibu-ibu yang moralnya masih bagus? Saya harap menyusul saya di rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar juga kata Bu Rosma. Hah? Dia punya moral. Saya juga punya moral. Pak, Ima di mana, Pak? Kamu lagi ada di rumah sakit. Tadi kamu pingsan di jalanan. Hah? Pingsan? Ima sakit apa? Apa Ima bisa sembuh? Ya, kamu pasti bisa sembuh. Enggak, Pak. Aku tahu aku nggak akan sembuh. Kata orang, kita harus jujur. Kita nggak boleh bohong. Tolong ya, kalau Bapak ketemu bunda aku, bilang aja aku baik-baik aja. Aku nggak mau Bunda tahu aku sakit. Aku emang udah baikan kok. Tapi nah, orang tua kamu tuh harus tahu kalau kamu tuh sakit, agar mereka bisa membantu menyembuhkan kamu. Aku nggak punya orang tua. Aku cuma punya ibu angkat. Aku akan meninggal. Semua orang pasti akan meninggal, tapi kamu masih muda. Kamu harus tetap semangat, agar kamu bisa tetap hidup. Bu Hasna. Ibu, saya datang ke sini bukan untuk memusuhi ibu. Tapi saya tahu, ibu bukan hanya butuh uang, tapi juga ibu butuh kawan. Ima. Ima, Bu. Ima. Kenapa, Ima? Astagfirullahaladzim. Jadi Ima juga dirawat di sini. Ima. Rosma, Ibu ini, Iya, Pak. Saya tetangganya. kalau begitu saya permisi keluar sebentar ya. Terima kasih, Pak. Ima, kamu sakit apa? Ibu kira cuma Nina yang dirawat di sini. Kanina sakit apa? Kan Nina sakit ginjal, Nak. Aduh, Bu, Ima harus tolong Ibu. Aduh, Bu Rosma, tolongin Ima. Tolongin apa maksud kamu? Tolong bawain Ima ke Bapak yang baik tadi. Pasti dia bisa nolong Ibu. Tolong, Bu Rosma, tolong. Iya, Ima. Donor ginjal. Gimana kalau ginjal saya saja, Dok, yang diangkat? Bisa? Bisa saja, tapi saya juga harus mengatakan soal biaya. Biayanya sekitar 150 juta rupiah yang harus ibu siapkan. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu, Dok. Saya segera kesana. Ada sedikit. Iya ya, saya lagi di rumah sakit. Ya, makasih. Kak, Loh, Ima, kamu ada di sini? Seharusnya kamu di dalam. uang pengobatan Ima buat Kak Nina aja.
Papa janji. Nina anak Bunda. Bunda nggak tahu Bunda harus dapat uang dari mana untuk bisa sembuhin kamu, Nak. Bunda nggak punya uang. Tapi Bunda janji, Nak. Bunda janji. Bunda harus dapatkan itu demi kesembuhan kamu, Nak. Kalau Bunda bisa gantikan nyawa kamu dengan nyawa Bunda, Bunda ikhlas pergi duluan, Nak. Bu Hasna. Tenang, Bu Hasna. Bu Hasna beruntung. Apa masih ada keberuntungan dalam hidup saya, Bu? Bu Hasna, selamat Bu. Ibu mendapat dukungan dana untuk melakukan transplantasi ginjal anak Ibu. Siapa yang sudah menolong anak saya, Dok? Nanti saya jelaskan Bu. Tapi sekarang Ibu ikut saya dulu. Saya akan periksa ginjal Ibu. Bila memang cocok, kita segera lakukan operasinya. Baik, Dok. Boleh minta tolong, Kak? Tolong apa, Ima? Di meja ada kado dan surat buat Ibu. Tolong ya, Ima titip itu. Tolong kasihin ke Ibu. Loh, kenapa Ima nggak sampein aja ke ibu sendiri? Dina, Bunda, kamu udah sadar, Nak? Dina. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah mengembalikan harapan hidupku. Bu Hasna, ini uang hasil sumbangan seluruh warga. Maaf ya, jumlahnya tidak seberapa buat kesembuhan Nina. Terima kasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Hasna, saya juga minta maaf ya. Saya sudah keterlaluan sama kamu. Maafin saya ya, Hasna. Sama-sama ya, Bu. Saya juga minta maaf. Ima, kamu kenapa, Ima? Sebentar ya.
Saya boleh tahu kondisi anak saya, Dok? Buka matanya. Setelah operasi, Nina jauh lebih baik. Alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa yang menolong anak saya, Dok? Namanya Pak Darmawan. Dia ada di rumah sakit ini menunggu anaknya di ruang perawatan nomor 103. Permisi, Pak. Bapak Pak Darmawan, Ibu ini siapa? saya Hasna, Pak. Oh, Hasna, ibu angkatnya Ima. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah membantu keluarga kami. Sudah membantu Nina. Anak saya sekarang sudah sembuh, Pak. Bapak juga sudah membantu Ima. Terima kasih ya, Pak. Bukan saya yang membantu. Maksud Bapak? Ima. Karena dia sudah mengalihkan semua biaya pengobatannya sama Nina, kakaknya. Karena bagi dia lebih penting Nina sembuh daripada dirinya sendiri. Memangnya Ima sakit apa, Pak? Bu, leukemia akut stadium 4 itu sama aja dengan kanker darah yang sangat ganas. Seharusnya ibu lebih tahu daripada saya. Ibu kan ibu angkatnya, tapi sepertinya ibu tidak peduli. Padahal ibu tahu, Ima itu sangat sayang sama ibu. Sampai dalam keadaan sakit pun, dia berjualan keripik di pinggir jalan. Hanya untuk membeli kado dalam rangka hari ulang tahun ibu. Padahal dia tahu, dia sendiri dalam keadaan sakit. Ini ada titipan dari Ima buat ibu. Ya Allah, Ima. Ya Allah. Kamu anak baik, Ima. Kamu selalu perhatiin ibu. Padahal ibu gak pernah perhatiin kamu. Ya Allah, Ima. Ibuku sayang, Ima tahu Ima bukan anak ibu, bukan adik Kak Nina. Tapi buat Ima, ibu dan Kak Nina seperti malaikat. Makasih ya Bu, udah rawat Ima selama ini. Dan maafin Ima, udah bikin kaki ibu sakit, bikin ibu dikatain orang. Ima juga pulang terlambat karena jualan keripik buat beli kado. Selamat ulang tahun Ibu. Ima berdoa mudah-mudahan kalau nanti Ima sembuh, Ima boleh panggil Ibu Bunda. Meski Ima bukan anak Ibu. Itu Ima. Ima, ini Ima, Pak.
Ima, maafin ibu ya nak. Kamu memang bukan anak kandung ibu. Tapi perhatian kamu melebihi anak kandung ibu, Ma. Ima. Ima. Ima bangun sayang. Ima bangun. Bangun nak. Ima. 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 Ima pengen panggil ibu bunda kan? Iya kan sayang? Panggil nak. Panggil bunda nak. Panggil bunda sekarang. Bunda mau dengar. Bunda mau dengar Ima panggil. Maafin bunda sayang. Maafin bunda ya nak. Bunda banyak salah sama Ima. Ima bangun. Panggil bunda nak. Panggil bunda. Bunda mau dengar Ima panggil bunda. Ima sayang, maafin bunda ya nak. Ima anak bunda yang paling baik. Maafin bunda.